Joko Widodo mendatangi Mapolresta Solo untuk melengkapi berkas dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu. Komika Panji Pragiwaksono mengikuti ritual Masaring di Tanah Toraja sebagai rangkaian sidang dan sanksi adat yang dijatuhkan pada Panji. Polisi gerebek rumah konten kreator yang diduga jadi lab produksi narkoba. Istana soroti jalan berlubang di Jakarta yang menyebabkan seorang siswa tewas. Indonesia berpeluang lawan St. Kitts and Nevis di FIFA Series. Herdman punya target bagi timnas di FIFA Series. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Komika Panji Pragiwaksono mengikuti ritual Masaring di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Prosesi ini merupakan ritual penutup dari rangkaian sidang dan sanksi adat yang dijatuhkan pada Panji. Prosesi Masaring berlangsung di area Tongkonan Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam prosesi ini digelar pemotongan ayam dan babi sebagai simbol pembersihan atas kesalahan yang telah diperbuat baik oleh Panji maupun masyarakat Tanah Toraja. Panji bilang rangkaian peristiwa yang dihadapinya memberikan pembelajaran. Jadi ada berkahnya ya, bahwa tanpa kejadian ini mungkin saya tidak bertemu dengan para tetua, dengan para perwakilan 32 wilayah adat, dengan para hakim adat. Buat saya itu sesuatu yang spesial sekali. Tentu tidak ada yang ingin siapapun termasuk komika untuk harus melewati proses seperti ini lagi. Tapi harusnya tanpa ada ketersinggungan, kayaknya banyak orang, ya hanya komika, harus kembali terkoneksi dengan tradisi dan budaya ini. Di hari Selasa, peradilan adat Toraja untuk Panji Pragiwaksono berlangsung di Tongkonan Kairo, Sanggala, Tanah Toraja. Panji meminta maaf dan mengakui kesalahan saat membawakan materi mengenai ritual adat Toraja. Panji menerima semua keputusan yang ditetapkan dalam sidang adat, termasuk sanksi memberikan 1 ekor babi dan 5 ekor ayam. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Pemeriksaan ini menjadi upaya penyidik untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Jokowi yang didampingi kuasa hukumnya Yakub Hasibuan tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sore. Selama 2,5 jam, Jokowi menjawab 10 pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas dalam kasus tudingan ijazah palsu. Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Informasi lain, saudara, 4 kurir narkoba ditangkap polisi usai terperosok ke Paris saat dikejar tim Bareskrim Polri. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 30 kg sabu. Aksi kejar-kejaran polisi dengan kurir narkoba terjadi di Jalan Lintas Sumatera Sembawa, Sumatera Selatan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan.
Pelaku dapat ditangkap usai mobil yang dikendarainya terperosok ke parit. 4 kurir narkoba ditangkap beserta barang bukti 30 kg sabu yang dikemas dalam bentuk teh Cina senilai 54 miliar rupiah. Pengungkapan tersebut kami mengamankan 4 tersangka dan barang bukti berupa 30 paket besar sabu dengan berat bruto sekitar 30 kg. Nilai barang bukti diperkirakan mencapai 54 miliar. Di Jakarta, rumah seorang konten kreator diduga disulap jadi tempat produksi liquid ganja. Di TKP, polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah klaster di Srengseng Sawah, Jagakarsa. Polisi mendapati adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman, hingga panen. Suami istri konten kreator pemilik rumah lab narkoba ditangkap. Total barang bukti narkotika disita mencapai 6.031 gram. Dua orang, lelaki dan perempuan. Yang pertama, laki itu Aji Wibowo alias Awe. Ini sebagai konten kreator memproduksi narkotika ganja mulai dari pembibitan, penyemaian, pemisahan tunas menjadi beberapa pot tanaman dengan sistem hidroponik. Gara-gara masalah suara bising drum, 2 tetangga yang saling bersebelahan cekcok hingga terlibat perkelahian. Perdamaian sulit dicapai hingga akhirnya mereka saling lapor ke polisi. Dengan menahan sakit, Darwin, korban penganiayaan yang dilakukan oleh tetangganya gara-gara menegur suara drum, datang ke Polres Jakarta Barat. Bukan untuk melapor. Pemeriksaan Darwin rupanya adalah buntut dari pelaporan balik sang tetangga. Darwin dilaporkan kasus pengancaman dan pemaksaan. Namun, pihak Darwin membantah ada nada ancaman dalam tegurannya. Dalam kasus ini, Darwin mengaku justru mendapat penganiayaan, bahkan ia dan sang istri juga ditabrak oleh pelaku. Pas saya tegur, terjadi cekcok adu mulut. Lalu suami saya tidak lama pulang, lalu dia yang cekcok jadinya sama pelaku. Orang tuanya pelaku tiba-tiba dari belakang mobilnya langsung sengaja ditabrakkan ke kita. Keributan ini berawal saat korban menegur anak pelaku yang kerap bermain drum karena mengganggu kenyamanan. Keluhan itu sudah disampaikan sejak 4 bulan lalu, namun tidak pernah ditanggapi pelaku. Namun, berbeda dari versi pelaku. 1 minggu sebelum peristiwa baku hantam, anaknya sempat meminta izin kepada korban untuk bermain drum. Tapi korban sedang tak berada di rumah dan saat itulah anak pelaku merasa aman untuk bermain drum. Hingga akhirnya keributan tetangga itu terjadi. Konflik tetangga kian memanas. Korban dan pelaku penganiayaan saling lapor ke polisi. Polisi kini sedang mendalami laporan keduanya dan sudah menggelar olah tempat kejadian perkara. Korban juga sudah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Barat dan saat ini juga masih dalam proses pendalaman. Begitu juga si terlapor pelaku yang melakukan penganiayaan juga membuat laporan polisi terkait tentang adanya ancaman. Itu merupakan hak mutlak dari seluruh warga negara. Saat ini proses hukum tengah bergulir. Upaya mediasi tengah diajukan oleh pelaku pada polisi meski korban tetap akan menempuh jalur hukum. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Konflik antar tetangga gara-gara teguran drum kian panas karena berujung saling lapor. Untuk membahasnya sudah ada Kompol Kenardi Dewanto, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selamat malam, Pak Wakasat. Ya, semalam. Pak Wakasat, jadi pemeriksaan hari ini fokusnya apa yang digali oleh penyidik sejauh ini? Jadi untuk hari ini masing-masing laporan kami sudah melakukan klarifikasi terhadap terlapor. Jadi kami menggali
pernyataan-pernyataan dari masing-masing terlapor. Kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu? Jadi ini 2 kasus yang dilaporkan, dua-duanya diproses, Wakasat. Gimana Mas? Kurang dengar saya. Laporan ini kan ada 2 laporan, saling lapor ini. Dua-duanya diproses ya? Ya betul, jadi dua-duanya dari kedua belah pihak sama-sama saling melapor. Yang pertama dari pelapor D itu melaporkan pasal 262 ayat 2 KUHP, ya kan, dengan bukti kekerasan bersama terhadap orang. Dan untuk pelapor NP itu melaporkan pasal 448 ayat 1 KUHP dengan bunyi secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti itu, Mas. Sejauh ini dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan, olah TKP juga sudah digelar, kami dapatkan visualnya. Temuan sementara apa saja, Wakasat? Baik, jadi laporan kami terima tanggal 7 dan yang laporan polisi satu lagi kami terima tanggal 8 Februari. Kemudian tanggal 9 Februari hari Senin kami juga melaksanakan olah TKP, kemudian kami juga melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang berada di saksi-saksi korban, saksi-saksi yang berada di TKP atau saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Sampai tadi sore pun kami juga masih memeriksa saksi dan kami juga sudah komunikasi dengan rumah sakit untuk hasil visum. Ini kan hasil visum masih proses tentunya. Kemudian video penganiayaan juga ada. Ini artinya dalam waktu dekat apakah akan digelar perkara kasus ini atau seperti apa, Wakasat? Kami terus berkoordinasi dengan masing-masing pelapor untuk menghadirkan barang bukti, ya kan, untuk menyiapkan barang bukti apa saja yang harus disiapkan, ya kan. Kemudian kalau sudah lengkap semua, kami akan segera lakukan gelar perkara seperti itu. Ini selain proses hukum, ini kan yang terjadi di lingkungan tetangga saling lapor. Ada nggak upaya mediasi atau yang sempat upaya lain yang dilakukan? Jadi untuk saat ini kita masih berproses. Untuk mediasi belum ada sampai saat ini. Belum ada yang mengajukan untuk upaya mediasi, Wakasat ya? Ya, sampai saat ini kami masih belum ada terima untuk ini pengajuan mediasi. Oke, ini kronologisnya seperti apa sebetulnya, Wakasat, yang diperoleh oleh polisi secara resminya? Oke, jadi kronologis yang kami dapatkan dari hasil-hasil fakta, jadi pelapor ini awalnya menegur, sudah kurang lebih beberapa bulan terakhir menegur terlapor yang bermain drum dalam rumah. Keterangan kami dapatkan juga dari istri pelapor juga informasinya sedang program, ya, jadi sangat terganggu dengan suara-suara tersebut. Sampai akhirnya finalnya tanggal 7 Februari kemarin ada perdebatan atau cekcok, kemudian dari orang tua terlapor atau terlapor 2 itu ada menyerempet atau menabrak pelapor sehingga jatuh dan di situ terjadi perkelahian. Seperti. Terakhir, Wakasat, siapa lagi yang akan diperiksa di kasus ini? Sampai saat ini kita masih mendalami, kita juga masih menunggu hasil dari rumah sakit, hasil tes tersebut. Setelah itu kami akan lakukan gelar perkara. Apakah perkara tersebut masuk unsur pidana atau tidak, itu besok akan kita gelarkan dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Kompol Kenardi Dewanto, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, telah menyampaikan informasinya di program Kompas Malam hari ini. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Informasi berikutnya, Saudara, Istana merespons maraknya jalan berlubang di Jakarta hingga memakan korban jiwa. Mensesnek Prasetyo Adi meminta seluruh jajaran terkait segera memperbaiki jalan berlubang mencegah kembali jatuh korban. Prasetyo Adi bilang masalah jalan berlubang tidak bisa dibiarkan berlarut karena berakibat fatal. Mensesnek terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kelaikan jalanan di Jakarta hingga daerah. Penanganan jalan berlubang juga berkaitan dengan persiapan pelayanan mudik lebaran mulai di ruas tol hingga jalur arteri. Terus berkoordinasi untuk memastikan
kelayakan jalan-jalan yang sekarang dengan musim hujan ini banyak juga yang terjadi lubang, bahkan di beberapa tempat sempat jatuh korban. Kami mewakili pemerintah tentu sangat prihatin, dan saya terus setiap hari mengingatkan kita pada seluruh jajaran memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini tapi beresiko fatal. Ya, sebelumnya tangis seorang ibu tak terbendung saat melihat kondisi anaknya yang telah meninggal dunia. Motor yang dikendarai anaknya mengenai lubang di Jalan Matraman Raya hingga akhirnya korban terjatuh dan tewas seketika. Korban merupakan siswa salah satu SMK negeri di Jakarta. Korban kemudian dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Usai menelan korban, Pemprov DKI Jakarta memperbaiki jalan berlubang tersebut. Indonesia berpeluang lawan St. Kitts and Nevis di FIFA Series. Herdman punya target bagi timnas di FIFA Series. Setelah PSSI menerima kepastian dari FIFA terkait lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan 4 negara akan berpartisipasi dalam FIFA Series 2026. FIFA Series 2026 di Indonesia digelar 27 hingga 30 Maret 2026. Arya menyebut 4 negara, Bulgaria, St. Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon. Dan Indonesia berpeluang menghadapi St. Kitts and Nevis di laga pembuka. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut St. Kitts and Nevis akan jadi lawan awal skuad Garuda. Sepertinya kami akan melawan St. Kitts and Nevis, lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final. Seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series 2026. Turnamen dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. FIFA Series 2026 di Indonesia akan digelar pada 27 Maret hingga 30 Maret 2026. Selain tuan rumah Indonesia, 3 peserta lain adalah St. Kitts and Nevis, Bulgaria, serta Kepulauan Solomon. Dalam laga pembuka, skuad Garuda akan menjamu St. Kitts and Nevis dan Kepulauan Solomon menantang Bulgaria di semifinal. Pemenang laga semifinal akan berlaga di babak final yang digelar 30 Maret. Tim yang kalah akan memperebutkan tempat ketiga. FIFA Series akan menjadi debut John Herdman sebagai nahkoda baru skuad Garuda. John Herdman menyebut ajang FIFA Series jadi awal untuk menetapkan standar dan kerangka timnas, serta berusaha meraih kemenangan pertama dari tim asal benua Eropa. Good start. Set the mindset, set the standards, cultural framework, tactical framework, clarity for the players. Set the standards for our future. And if we can, make some history. Can we be the first team to beat a European opponent? That's the start. Sebagai pertandingan resmi di bawah naungan FIFA, hasil mini turnamen ini bakal berpengaruh pada ranking Indonesia, sekaligus jadi tolak ukur melihat performa John Herdman. John Herdman akan debut di FIFA Series 2026. Herdman juga berambisi mengalahkan tim asal Eropa dalam ajang ini. Kita bahas soal target Herdman di FIFA Series ini bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Ibrahim. Ini jadi ajang debut seorang Herdman, tapi tadi kita lihat bersama ada target, ada misi ambisi yang diselipkan dari Herdman. Bicara soal kerangka nih, Bung. Apa tanggapan Anda soal ini? Iya, saya pikir pertandingan perdana itu memang menjadi penting bagi Herdman karena dia baru sekali ini menangani tim, sehingga kerangka tim yang dia bikin, yang dia bangun untuk pertandingan ini menjadi sangat penting, yang mungkin akan menjadi tolak ukur untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, terutama untuk menghadapi event yang lebih serius
misalnya kejuaraan AFF atau nanti selanjutnya yang lebih berat lagi di Piala Asia 2027. Nah, Hedman saya pikir sudah melakukan hal yang baik dengan melakukan tour untuk menemui pemain-pemain Indonesia untuk melihat perkembangan mereka, sehingga dugaan saya di FIFA Series nanti Hedman mungkin tidak akan banyak melakukan perubahan terhadap kerangka tim, mungkin akan mempertahankan kerangka tim yang sudah dibangun sebelumnya oleh Sintayong dan Patrick Kluivert, cuma mungkin akan ada sedikit penyempurnaan di beberapa posisi yang mungkin sudah dia lihat melalui perkembangan terakhir dari hasil pemantauan dia. Apakah ini termasuk juga yang disiapkan oleh seorang Herdman untuk ambisinya cetak sejarah menjadi tim pertama yang mengalahkan Eropa, tim dari Eropa? Iya, peluang itu ada karena memang salah satu lawan kita nanti kemungkinan besar adalah Bulgaria ya. Meskipun kita kan juga belum tahu apakah Indonesia bisa melewati St. Kitts and Nevis di pertandingan pertama. Kalau misalkan kita berhasil kan kita bisa melaju ke final dan mungkin bertemu Bulgaria. Tapi terlepas dari itu saya pikir Hedman menyadari betul bahwa ekspektasi publiknya sangat tinggi kepada dia ya, karena emang benchmark yang sudah dibuat oleh timnas itu kan sudah cukup tinggi, sehingga dia juga menyadari tantangannya cukup berat, ekspektasi publik juga cukup tinggi. Nah, ketika ekspektasi publik tinggi, tantangan berat, ini apakah akan berpengaruh pada nanti kualitas atau standar tim yang dibentuk oleh Herdman? Ya, untungnya seperti yang saya bilang tadi, materi pemain yang akan dia miliki di pertandingan FIFA Series tidak akan banyak berubah ya. Tidak akan ada pemain naturalisasi baru, tidak akan ada banyak juga perubahan dari komposisi pemain yang sebelumnya sudah dipanggil untuk kualifikasi putaran ketiga dan keempat, sehingga relatif lebih mudah bagi dia untuk meneruskan dengan kerangka tim yang sudah dibangun. Dan saya pikir cara main Hedman pun tidak akan banyak berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya, entah itu Kluivert, entah itu Sintayong. Dia saya pikir juga akan lebih pragmatis melihat bahwa sebetulnya perkembangan timnas sudah cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir, sehingga mungkin tidak akan terlalu banyak melakukan perubahan yang drastis dan lebih banyak upaya menyempurnakan. Saya pikir poinnya di situ. Hedman tidak akan melakukan banyak perombakan, tapi lebih menyempurnakan tim yang sudah setengah jadi ini. Kalau tidak banyak perombakan, hanya tinggal menyempurnakan, bagaimana dengan waktu nih? Apakah persiapan dengan 2 minggu atau 1 bulan jelang turnamen ini dimulai cukup, Bungkus? Iya, bahkan sebetulnya persiapannya tidak sampai 1 bulan ya, karena ketika timnas berkumpul mungkin waktu berkumpulnya hanya beberapa hari, tidak sampai sepekan mungkin, sehingga memang dalam kondisi seperti itu pilihan yang paling realistis, yang paling pragmatis ya memang tidak melakukan banyak perubahan drastis, tapi di pertandingan pertama dan kedua mungkin nanti yang dilakukan oleh Hedman, dia lebih banyak mengevaluasi melihat komposisi yang ada sekarang, dan mungkin baru perubahan itu akan dia lakukan pada saat event yang lebih besar. Misalnya di uji coba FIFA pada bulan Juni, pada bulan September, pada bulan November, dan finalnya nanti di puncaknya nanti di Piala Asia. Momen bagi Hedman tuh menurut saya memang bukan di FIFA Series ini. Ini lebih banyak merupakan pemanasan bagi dia. Tapi ini kita yang juga masih ditunggu, belum ada kabar soal asisten pelatih. Nah, kalau Anda misalkan bicara soal menyempurnakan kerangka tim yang sudah ada, catatan dari Anda apa saja, Bungkus? Iya, yang pertama saya pikir Hedman harus punya jajaran pelatih, asisten pelatih terutama, yang bisa berkomunikasi dengan dia ya. Nah, ini penting sekali karena dia kan hanya membawa staf kepelatihan dalam jumlah yang terbatas, sehingga komunikasi akan menjadi faktor kunci. Yang kedua, saya pikir dia juga butuh jajaran asisten pelatih yang punya pendekatan sama dengan dia. Sebagian besar pelatih Eropa termasuk Hedman ini kan pendekatannya saintifik ya. Dia menggunakan data, dia menggunakan hasil-hasil analisis. Jadi bukan sekedar pelatih itu punya nama besar, asisten dia punya nama besar, punya pengalaman panjang, mungkin bukan itu yang dia cari. Tapi orang-orang yang punya kemampuan komunikasi bagus, punya pendekatan kepelatihan yang berbasis saintifik ya. Itu saya pikir yang akan membedakan dia mungkin dengan pemilihan asisten-asisten pelatih sebelumnya. Tapi publik juga harus paham, ini sebagai debut ya, bukan ujian sebenarnya, agar publik juga ekspektasi bisa diatur, bisa dikelola ya, Bungkus. Iya, betul. Jadi tidak bisa kita di pertandingan pertama dan kedua mungkin nanti yang dilakukan oleh Hedman melihat tim kita ini berada di level yang melompat ya.
mungkin akan sulit untuk melakukan seperti itu. Tapi setidaknya kalau Hetman bisa menjaga level performa tim ini sama bagusnya dengan di kualifikasi putaran ketiga dan keempat, itu saja sudah merupakan kredit tersendiri. Karena ini pertandingan-pertandingan pertama yang menurut saya akan menjadi momen bagi Hetman untuk melihat kemampuan sebenarnya. Dia kan selama ini hanya melihat melalui tayangan video, hanya melihat pertandingan pemain dalam bentuk yang terpisah-terpisah. Tapi sebagai tim mungkin baru akan melihat nanti bulan Maret, dan itu bukan hal yang mudah bagi pelatih untuk langsung beradaptasi dengan situasi tersebut. Oke, terima kasih untuk ulasannya Bungkus di program Kompas Malam hari ini. Saudara, belum pulih dari bencana banjir dan longsor, sejumlah daerah di Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir. Saudara, banjir menerjang kawasan Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Derasnya arus banjir membuat sebuah mobil yang terparkir di kawasan perumahan Taman Budaya Sentul hanyut terbawa arus. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran air akibat tersumbat material usai diguyur hujan. Selain banjir, longsor juga terjadi di lokasi yang sama. Tidak ada korban jiwa lantaran mobil yang hanyut saat itu tengah kosong. Hujan deras di sejumlah daerah di Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir, saudara. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul darurat belum mampu menahan aliran air. Arus deras langsung menghantam permukiman warga di Kecamatan Tuka yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor. Pembangunan tanggul darurat tidak mampu menampung aliran air sehingga merendam permukiman warga. Sejak sore tadi, berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi dan kita himbau masyarakat untuk menyelamatkan diri, menghindari daerah-daerah banjir dan juga mewaspadai potensi adanya longsoran. Situasi di malam hari, ketinggian air banjir juga sudah mulai surut. Sebelumnya pada Rabu siang arus deras langsung menghantam permukiman di Kecamatan Tuka yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor. Informasi lebih lengkap soal banjir yang melanda Tapanuli Tengah, kami saat ini sudah bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Selamat malam, Bang Masinton. Ya, selamat malam, Bung. Bang Masinton, jadi bagaimana kondisi banjir di sana pada malam hari ini? Ya, kondisi di Tapanuli Tengah sejak sore tadi itu mengalami cuaca yang sangat ekstrim. Siangnya itu masih cerah. Kemudian sore menjelang jam 17 itu tiba mendung dan hujan sangat deras. Hujan yang sangat deras ini berakibat dengan banjir. Nah, wilayah-wilayah yang terdampak banjir, ya, terdampak bencana kemarin, kemudian mengalami banjir kembali. Dan itu juga sekarang kami sedang di daerah Lopian, yang itu sedimen sungainya belum sepenuhnya, baru 30%-nya dikeruk. Dan kemudian sekarang yang seperti yang saya jalanin ini adalah itu luapan air dari sungai dan airnya sangat deras. Jadi tinggi permukaan air sungai dengan pemukiman warga itu sudah sama. Jadi warga sekarang sangat was-was, terutama ibu-ibu yang bersama saya ini
mereka masih trauma dan sekarang sedang melakukan evakuasi Bang Masinton di puskesmas terdekat. Bang Masinton, Bang? Ya. Itu kejadian banjir bandang sama seperti di akhir tahun kemarin, secara tiba-tiba langsung, Bang? Iya, ini hujannya tadi deras. Nah, di hulunya juga deras, maka tumpahan air tersebut sangat deras ke bawah, ke wilayah bawah begitu. Sehingga posisinya nyaris sama seperti tanggal 25 November lalu curah hujannya. Nah, ini juga masih kayu-kayu yang ada itu juga terbawa air kembali. Ini jadi berapa kecamatan Bang Masinton yang terdampak? Nah, kecamatan yang terdampak itu ya ada 12 kecamatan. Nah, satu diantaranya ini selain Tuka ada di daerah Badiri, Kecamatan Badiri, kemudian ada Sibabangun, kemudian itu ada daerah Tapian Nauli, ada daerah Pandan dan lain sebagainya. Jadi malam ini kami juga sedang menyiapkan titik-titik evakuasi dan mengantisipasi jika terjadi hujan deras kembali malam ini. Nah, mudah-mudahan jangan lagi hujan. Amin. Ini. Tapi sekarang ibu-ibu sedang berkumpul bersama kami. Ini mereka tetap siaga, waspada, mengantisipasi jika terjadi hujan deras. Baik, Bang Masinton, jadi saat ini dipastikan warga dari 12 kecamatan sudah berada di tempat yang aman untuk evakuasi, tidak di rumah masing-masing yang dekat dengan aliran sungai. Iya, kita minta untuk lakukan evakuasi, baik itu melalui kecamatan, kelurahan maupun kepala desa untuk mengevakuasi warga, dan kami minta warga yang ada di sekitar baik sekitar bantaran sungai maupun di daerah-daerah yang rawan longsor supaya mengantisipasi potensi adanya longsor seperti itu. Sebetulnya penanganan banjir yang tahun kemarin sampai di mana sih Bang Masinton? Apakah dari hanya sebatas perbaikan tanggul atau juga ada perbaikan di hulunya juga, Bang? Kami masih sebatas melakukan pembuatan sedimen, pembersihan sedimen ya, baik dari sungai, pemukiman ya, karena dengan alat yang masih terbatas. Dan kemudian alat dari provinsi, dari kementerian juga masih terbatas. Pembuatan tanggul juga belum dipermanenkan, masih sementara semua masih kami tumpuk begitu. Baik. Jadi kalau ini dipercepat pengerjaan tanggulnya itu akan bisa meminimalisir potensi resiko jika hujan. Nah, sekarang proses penggalian sedimen dari sungai juga itu masih belum tuntas. Kemudian pembangunan tanggul juga belum. Jadi ini yang menjadi masalah ya buat masyarakat. Sudah hampir 3 bulan menghuni di tempat-tempat sementara, belum ada satu kepastian bahwa itu akan dibangun secara permanen. Nah, ini yang menjadi kendala. Sementara alat berat untuk menanggulangi sedimen, ya, pembersihan sedimen, baik itu dari sungai dan pemukiman itu juga jumlahnya masih sangat terbatas. Jadi warga ini merasa was-was terus. Seperti tadi, umpama warga itu ya pasti komplainnya kan ke bupati. Iya. Baik, ya semoga ini segera tertangani Bang Masinton, dan tentu warga juga bisa segera dievakuasi seluruhnya ke tempat yang lebih aman dipastikan. Terima kasih Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu telah menyampaikan informasi kondisi terkini di Tapanuli Tengah. Saudara, tengah bersuah foto, pengunjung dicopet di kawasan pusat perbelanjaan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ponsel raib, aksi pelaku terekam CCTV. Tengah bersuah foto, pengunjung dicopet di kawasan pusat perbelanjaan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ponsel raib, aksi pelaku terekam CCTV. Rekaman CCTV
Menunjukkan seorang pria pelaku copet mengambil telepon genggam di atas meja di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat korban yang tengah bersuah foto bersama temannya lengah, pelaku dengan cepat mengambil handphone yang diletakkan di atas meja. Polisi melakukan pengecekan ke lokasi kejadian dan mengimbau masyarakat berhati-hati saat berada di keramaian. Kami dari kepolisian ya tetap mungkin berupaya ya untuk mengecek ya kejadian yang ada di sana. Kemudian ya kami berharap juga ya kepada masyarakat, karena di wilayah kita khususnya Jakarta Selatan ini banyak tempat-tempat keramaian, termasuk juga tempat-tempat masyarakat berkumpul, sehingga kami dari kepolisian agar masyarakat tetap berhati-hati dan menjaga ya barang-barang bawaannya. Ratusan rumah warga rusak berat akibat tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah. Calon lahan yang akan digunakan untuk pembangunan huntara tengah dikaji keamanannya. Pemerintah daerah hingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat langkah relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari. Kajian terhadap calon lahan relokasi tengah dilakukan oleh BPBD dan Badan Geologi. Rencananya pembangunan huntara sesi pertama membangun 500 rumah untuk warga yang rumahnya rusak berat. Sudah tentukan di daerah bawah ya, tepatnya nanti di 500 dari Pondok adalah 2 sebelah, kalau dari bawah itu sebelah kanan jalan. Itu nanti kita ajukan seluas 5 hektar. Kita memilih yang paling landai. Ya, tadi Kementerian PU juga sudah mengadvise mendampingi kami. Ini sangat memungkinkan karena ketinggiannya hanya levelingnya hanya beda tinggi sekitar 2 meter. Insya Allah bisa untuk hunian sementara seperti itu. Fenomena tanah bergerak yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah berimbas pada ratusan rumah warga rusak berat. Tanah bergerak diperparah oleh curah hujan tinggi. Pakar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan UGM Dwi Korita Karnawati menyebutkan tanah bergerak seperti yang terjadi di Tegal dipengaruhi oleh cuaca hujan tinggi atau curah hujan tinggi. Tanah bergerak di kontur yang landai, pergerakannya sistemik dan bertahap. Bahkan sebagian orang tidak menyadari jika ada pergerakan tanah di bawah rumah mereka. Sering terjadi di musim hujan. Tiba-tiba tanah retak-retak. Biasanya memotong jalan. Bahkan lantai rumah pun bisa terpotong menjadi retak. Berarti kekuatannya besar itu sebetulnya. Meretakkan lantai rumah. Dalam penelitian kami, tanah bergerak bisa mengakibatkan rumah itu terpotong ambles, turunnya tuh bisa 4 meter. Tapi pergerakannya tidak cepat. Perlahan-lahan, jadi kadang-kadang kita tidak merasakan, tidak langsung anjlok, itu tidak. Perlahan, sehari turun 1 cm, turun lagi 5 cm, turun lagi sampai akhirnya nggak terasa kalau hujannya semakin lebat, semakin meteran turunnya. Sorotan berikutnya, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengajukan pra-peradilan terkait status tersangkanya oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima surat permohonan pra-peradilan ini pada hari Selasa tanggal 10 Februari. Pemohon menganggap penetapan tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sidang perdana pra-peradilan akan digelar di PN Jakarta Selatan pada Selasa 24 Februari. KPK sebelumnya menetapkan Yakut sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji pada 2023 hingga 2024. Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Yakut Khalil Qomas. Pada pokoknya, pemohon telah menyampaikan untuk menyatakan agar surat pimpinan KPK tentang penetapan tersangka atas nama yang bersangkutan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Komika Panji Pragiwaksono mengikuti ritual Masaring di Tanah Toraja sebagai ritual penutup dari rangkaian sidang dan sanksi adat yang dijatuhkan pada Panji.
Saudara, komika Panji Pragiwaksono mengikuti ritual masaring di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Prosesi ini merupakan ritual penutup dari rangkaian sidang dan sanksi adat yang dijatuhkan pada Panji. Prosesi masaring berlangsung di area Tongkonan Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam prosesi ini digelar pemotongan ayam dan babi sebagai simbol pembersihan atas kesalahan yang telah diperbuat baik oleh Panji maupun masyarakat Tanah Toraja. Panji bilang rangkaian peristiwa yang dihadapinya memberikan pembelajaran. Jadi ada berkahnya ya, bahwa tanpa kejadian ini mungkin saya tidak bertemu dengan para tetua, dengan para perwakilan 32 wilayah adat, dengan para hakim adat. Buat saya itu sesuatu yang spesial sekali. Tentu tidak ada yang ingin siapapun termasuk komika untuk harus melewati proses seperti ini lagi. Tapi harusnya tanpa ada ketersinggungan, kayaknya banyak orang, nggak hanya komika, harus kembali terkoneksi dengan tradisi dan budaya ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.